sudah membahas di antara tipe kepribadian manusia dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Ahnaf bin Qais. Yang pertama sudah kita bahas adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Karakter yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Beliau setelah membaca ayat ini merasa belum level. Beliau mengatakan Allahumma lastu nafsi min haula. Ya Allah, saya belum masuk di level ini. Kemudian beliau baca lagi ayat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak di waktu sempit maupun di waktu lapang. Beliau pun merasa belum levelnya. Sampai dilanjutkan ayatnya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan orang lain, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pun ketika itu beliau mengatakan Allahumma lastu nafsi min haula. Ya Allah, saya belum sampai di level itu. Malam ini kita akan lanjutkan. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala walladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Dan orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perkara-perkara fahishah, fawahis kalau di dalam Al-Quran disebutkan memiliki makna zina. Jadi orang-orang yang menjauhi dosa besar dan menjauhi perbuatan zina. Dalam Al-Quran kalau ada kata fahisah maknanya zina kecuali di satu ayat. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Dan sesungguhnya setan itu memerintahkan kepadamu untuk berlaku fahsya. Fahsya di dalam ayat ini maknanya adalah bakhil. Tetapi di ayat-ayat yang lain ketika disebut makna fahsya, maknanya adalah perbuatan zina. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi di antara unggulan amal itu tidak selalunya dalam bentuk melakukan suatu jenis amal ibadah tertentu. Meninggalkan sesuatu itu juga merupakan bagian dari unggulan amal. Karena ibadah itu ada dua, fi'lul ma'mur, yang kedua tarkul mahdur. Fi'lul ma'mur yakni mengerjakan apa yang diperintahkan. Jenis ibadah yang kedua tarkul mahdur, meninggalkan apa yang dilarang. Yang pertama termasuk ibadah, yang kedua juga termasuk ibadah. Maka di antara unggulan amal, mungkin ada orang-orang yang dia ibadahnya biasa-biasa saja, standar-standar saja. Tapi dia orang yang sangat hati-hati sekali untuk tidak melakukan apa yang disebut dengan al-kabair ataupun dosa-dosa besar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alangkah pentingnya kita untuk memahami, mengetahui apa itu dosa-dosa besar dan kenapa kita harus menjauhi dosa-dosa besar. Orang kalau meninggalkan dosa besar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dosa-dosa kecil akan dihilangkan oleh Allah. Dosa-dosa kecil akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian meninggalkan kaba'ira ma tunhauna, apa-apa yang dilarang oleh Allah dari dosa-dosa besar, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami hapus kesalahan-kesalahan kalian. Jadi dosa-dosa kecil itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita jauhi dosa-dosa besar. Ya, makanya kita perlu pelajari, ya, kenapa kita harus meninggalkan dosa-dosa besar, dan nantinya kita juga harus tahu apa dosa-dosa besar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, supaya kita lebih paham tentang apa itu dosa besar,
Dan apa itu dosa? Karena mohon maaf, kecenderungan kaum muslimin itu semangat ketika belajar tentang fadhailul a'mal, ya, amal-amal utama, tentang keutamaan amal. Tapi kalau mau belajar tentang perkara dosa, itu biasanya apa? Takut atau malas atau nggak mau karena nanti akan kesindir, ya. Akhirnya nggak mau belajar tentang apa itu dosa, ya. Padahal mengetahui tentang apa itu dosa, apa saja yang termasuk dalam dosa, apalagi dosa besar, itu sama pentingnya dengan mengetahui apa itu amal soleh, apa itu pahala. Bedanya dari sisi mensikapinya. Kalau kita mengetahui unggulan amal berupa pahala-pahala ibadah, itu dalam rangka kita termotivasi mengerjakan. Dan kalau kita mengetahui perkara dosa dan maksiat, itu untuk kita tinggalkan. Ada suatu ungkapan yang sangat bagus dari seorang sahabat, namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau adalah seorang sahabat yang satu-satunya yang diberi list daftar catatan orang-orang munafik di zamannya Rasulullah. Itu catatannya hanya ada di Hudzaifah ibnul Yaman, ya. Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengatakan, ini tersebut di dalam Sahih Bukhari, innan nasa yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Sesungguhnya orang-orang sudah bertanya kepada Rasulullah perihal keburukan. Orang-orang sudah bertanya kepada Rasulullah perihal kebaikan. Orang sudah bertanya tentang amal apa yang bisa memasukkan ke dalam surga, amal apa yang paling utama, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, amal apa yang ringan dikerjakan, pahalanya besar, berat dalam timbangan. Orang-orang sudah bertanya kepada Rasulullah perihal kebaikan. Wa as'aluhu 'anisyarr. Adapun aku bertanya kepada beliau perihal keburukan. Kenapa? Makhafatan ayyudrikani, karena saya khawatir akan terjerumus ke dalamnya. Orang kalau tidak ngerti perkara dosa, maka dia akan gampang terjerumus ke dalam dosa. Namun kadang-kadang ada orang yang tidak mau tahu tentang dosa. Alasannya apa? Engkau nek ngerti tanggungan, ya, mending rasa ngerti dari ini. Rumah sana nek ora ngerti ngono aman, ya. Apalagi di saat seperti ini dosa terpampang di mana-mana. Kalau kita tidak mengenali dosa, tidak betul-betul melek apa itu dosa, maka kita sangat mudah akan terjerumus ke dalam dosa. Orang yang tidak mau tahu tentang dosa dengan alasan supaya terhindar atau mungkin supaya tidak tanggungan, lalu dia memilih karena takut terjerumus dosa kok tidak mau tahu tentang dosa, itu seperti orang yang naik mobil nyetir, di samping kanannya itu jurang, samping kiri tebing, dalane medeni banget. Iki mbangane aku ngawasne keweden mending tak merem. Kira-kira berapa niku? Ya. Dalane medeni banget, ngawasne ngono iki medeni. Iki ben ora wedi terus merem. Kira-kira berapa niku? Ya, wassalam. Ya nek nabrak ya nyemplung. Ya. Nah, hari ini saat dimana orang rata-rata sudah tidak peduli, kata Rasulullah, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha. Ya. Akan datang suatu zaman di mana manusia itu tidak peduli apa yang dia ambil, apa yang dia konsumsi, apa yang dia lakukan, amin halalin, amin haramin, apakah dia ambil dari yang halal atau dari yang haram. Harusnya di saat seperti ini kita harus lebih selektif, harus betul-betul mengenali, mengetahui apa itu dosa. Ya. Abu Hurairah pernah diwaduli seseorang. Dia bilang begini, janjane kula nggih pengen ngaji, tapi daripada menyia-nyiakan ilmu, mending saya ndak usah ngaji. Aku ngaji ya ora urung ya ora tak amalke, ya. Aku ngaji tipas ngerti dosa kok ora iso ninggalke ya malah tipas apa? Kena dosa, mending orang ngerti jarene. Ya. Enten Pak sing ngaten niku, Pak. Ya.
Sing ora gelem ngaji alasane ngono kuwi. Ya. Nek ora ngerti kan ra tanggungan jarene. Ya. Maka beliau mengatakan, kamu takut menyia-nyiakan ilmu? Iya, saya takut menyia-nyiakan ilmu. Beliau katakan, kafa bitarkil kal ilm ida'atan. Kamu ketika tidak mau ngaji, tidak mau belajar, itu namanya sudah menyia-nyiakan ilmu. Ya. Nyepeleke ilmu. Ono majelis ilmu ora gelem ngaji. Maka kita harus tahu apa itu dosa, sebagaimana kita juga harus tahu apa itu pahala. Ya, efek orang tidak tahu apa itu dosa, maka dia mengerjakan perkara-perkara kebaikan, tapi di sisi lain dia juga mengerjakan perkara-perkara keburukan yang bisa jadi keburukan itu menghapus kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Hasan bin Saleh beliau mengatakan, ada kalanya setan itu membuka wacana 99 jenis kebaikan. Tapi yang dituju adalah orang tersebut melakukan satu keburukan yang fatal. Yang dengan satu keburukan yang fatal tadi menghapus semua pahala-pahala 99 kebaikan tadi. Ya, bisa dipahami nggih? Misalnya setan membuka wacana banyak sekali kebaikan. Misalnya, ya, dibayangkan, ditanamkan pada seorang, sampeyan nek duwe haji-haji, sampeyan nek iso sekti, wah, sampeyan ngamale iso piye-piye, iso sugih di penglarisan. Nek wis sugih iso dienggo bangun menara niku nggih, iso dienggo bangun masjid, iso dienggo bangun pondok, iso dienggo bantu apa nang pondok-pondok tahfidz, ya. Kemudian kamu juga bisa menolong orang yang dalam keadaan membutuhkan. Segala pintu-pintu kebaikan dimasukkan. Ya, wacana itu dimasukkan. Nah, terus supaya bisa begitu gimana? Caranya kamu cari kesaktian. Nah, terus golek piye? Yang golek keris petir misalnya. Ya. Ning wis ora payu, soalnya wis dibuka karo pesulap merah. Ya. Golek kesaktian ini, kesaktian itu, ya. Akhirnya turu ngeloni kuburan, kungkum nang kali apa? Kali tempuran, ya. Jadi ana kali tempuk, nah niku kungkum teng mriku, ya. Kungkum nang sendang kasihan bantu lono, ya. Jarine nggo golek bojo, ya. Kungkum telung dino telung bengi nang sendang kasihan, kok ya ora entuk bojo, ya kasihan dehlu, ya. Nah, dia mungkin terbayang olehnya maunya melakukan kebaikan-kebaikan tadi, tapi harus melalui satu pintu, yang pintu tersebut ternyata membatalkan semua amal kebaikan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka batal semua amal-amal kebaikanmu. Ya. Nah, ini penting, makanya kita harus tahu, ya, dosa-dosa itu apa. Nah, termasuk kita mengetahui apa itu dosa-dosa besar. Karena apa? Kalau kita tinggalkan dosa besar, dosa kecil kita otomatis hilang. Ya, dosa kecil kita otomatis hilang. Namun kita mengetahui dosa besar itu bukan untuk mengecilkan dosa-dosa kecil. Nabi sudah ingatkan juga, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hendaklah kalian hati-hati, waspadai dosa-dosa yang dianggap remeh, dosa-dosa yang dianggap kecil. Karena perumpamaannya seperti satu rombongan yang setiap orang membawa satu ranting. Lalu ranting-ranting tadi kemudian dikumpulkan. Ketika sudah ngumpul, sudah cukup untuk memasak makanan. Ada orang yang melakukan dosa kecil, tapi rajin kok melakukan dosa. Rajin, telaten banget sih, cilik-cilik ditindakke. Ya. Telaten kok nindakke dosa. Detail sekali melakukan dosa. Yang cilik-cilik, ning ajeg. Ya. Maka orang yang rajin mengumpulkan dosa kecil, sama saja dia telah membangun sebuah dosa besar. Makanya para ulama mengatakan laisas saghair ma'al israr wa laisal kaba'ir ma'at taubah.
tidak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada istilah dosa besar kalau diakhiri dengan taubat. Ya. Jadi makanya jangan meremehkan dosa kecil. Ya. Karena dosa kecil kalau ngumpul bisa menjadi besar. Jangan kita juga meremehkan dosa kecil, karena ketika kita remehkan dosa kecil itu menjadi besar otomatis. Kenapa? Kita telah menganggap remeh ancaman dari Allah. Ya. Makanya pesan para ulama juga, la tangzur ila sigharil ma'siyah walakin unzur ila man asaita. Jangan kamu pandang kecilnya jenis dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa. Kalau urusannya kepada Allah enggak ada yang sepele, enggak ada yang remeh, enggak ada yang kecil. Urusannya gede kalau sama Allah itu. Nah, kita mengetahui apa dosa besar, apa dosa kecil pun juga bukan dalam rangka kemudian meremehkan dosa-dosa. Justru kita ingin tahu mana-mana yang harus betul-betul kita jauhi, ya. Karena memang ada orang-orang yang kalau mau melakukan sesuatu bertanya, kelihatannya baik tapi ini sebenarnya belum begitu baik. Ngene iki dosa ora? Ya. Ini dosa enggak? Pertanyaan seperti itu kita tapi sebenarnya belum sampai pada tingkatan yang betul-betul baik. Bahkan Syekh Shalih Al-Munajjid beliau mengatakan di antara zahiratud dha'fil iman, tanda lemah iman, orang ketika mau melakukan sesuatu dia bertanya dosa atau tidak. Ya. Itu tanda lemah iman. Kenapa? Biasanya nek wong takon ngono kuwi biasanya arep golek alasan. Kalau tanya, Ustaz, ini dosa ndak Ustaz? Ya. Misalnya ketika dijawab dengan oh itu enggak dosa, maka dia akan mengerjakannya. Wong ra dosa kok. Walaupun tidak ada manfaatnya. Orang gunani ra apa-apa sing penting ora dosa gitu loh. Nah, ini kalau jawabannya tidak dosa. Nek jawabannya dosa, kira-kira mandek mboten? Ustaz, ini dosa enggak? Dosa. Mandek durung? Durung mandek, Pak. Isih takon meneh. Dosane cilik napa gedhe ta? Dosane cilik napa gedhe? Nah, genah nek takon dosane cilik apa gedhe, nek dijawab dosa cilik kira-kira ditindakake mboten? Ditindakake. Oh, gur dosa cilik to. Nek dijawab dosa gedhe, mandek durung? Durung mandek. Nek ora syirik to. Nek syirik kan Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah dan akan mengampuni yang lain yang Allah kehendaki. Ora syirik toh. Berarti isih diampuni toh. Nah, ini karakter orang yang lemah imannya. Kalau orang yang punya iman kuat itu bertanya, ini ada manfaatnya atau tidak? Ini ada pahalanya atau tidak? Itu harusnya ditanya. Ya. Tapi bukan berarti tidak penting mengetahui dosa. Sekali lagi kita mengetahui dosa untuk kita tinggalkan. Bukan mau meremehkan dosa kecil, bukan ya. Tapi supaya kita meninggalkannya. Ya. Apa itu dosa besar dan bedanya dengan dosa kecil? Yang disebut dengan dosa besar, niki kaidah penting nggih. Dosa besar itu adalah ada beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama. Satu di antaranya Ibnu Abbas, beliau mengatakan dosa besar adalah kullu dzambin fihi haddun mahdudun fid dunya aw wa'idun syadidun ba'dal mamat. Suatu dosa yang mengandung konsekuensi, ada had tertentu, ada sanksi secara syar'i di dunia. Itu kaidah pertama. Contohnya apa? Nek nyolong sanksinya apa? Potong tangan. Berarti nyolong niku termasuk cilik apa gede? Dosa besar. Karena ada sanksi khusus di dunia. Berzina,
enten sanksinya mboten? Ada. Apa sanksinya? Sanksinya adalah dirajam. Berarti termasuk dosa besar. Minum khamar ada juga darah 80 kali. Artinya itu termasuk juga dosa besar. Kullu dzambin fi hadun mahdudun fid dunya. Dosa yang mengandung konsekuensi, ada sanksi syariat di dunia. Paham nggih? Ini yang pertama. Yang kedua, awaidun syadidun ba'dal mamat, atau ada ancaman keras di akhirat. Tidak ada sanksi khusus di dunia, tapi di akhirat ancamannya berat. Ya. Nah, itu berarti dosa besar. Apa contohnya? Contohnya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Memang durhaka kepada orang tua tidak ada sanksi syar'inya secara khusus, kecuali kondisi-kondisi tertentu ya. Ada memang ya, seperti orang yang pengen cepetut warisan terus membunuh bapaknya, maka dia justru terhalang untuk mendapatkan warisan ya. Kemudian tapi secara umum durhaka dengan pengertian ya, mana durhaka itu banyak sekali ya. Ngomong elek, itu durhaka ya. Dosanya gede. Tapi memang tidak ada hadnya di dunia. Nek misu-misu karo wong tua, wah engko dipotong gaji ya. Apa dihukum apa enggak ada emang ya. Tapi itu termasuk dosa besar karena apa? Banyak ayat hadis tentang apa? Ancaman bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Ya, apalagi apa Pak? Sing ora ana sanksine nang dunya ning nang akhirat ancamannya keras. Apa? Meninggalkan sholat. Kalau di dalam apa ini? Di dalam fikih 4 mazhab, meninggalkan sholat termasuk dia terkena had. Ya. Ada yang mengatakan yustatab terlebih dahulu, diminta taubat, kalau tidak dibunuh. Ya. Karena al-ahdu bainana wa bainasyirki abil kufri tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Ya. Jadi barang siapa batas antara kami kaum muslimin dengan orang musyrik atau kafir adalah meninggalkan sholat. Maka barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Yang paling ringan pendapat Abu Hanifah, dia ditakzir, dikunjoro nganti sholat. Dikunjoro nganti sholat. Orang sholat mana dikunjoro, terus sholat ditake. Ya. Orang sholat mana dikunjoro. Nah, itu yang paling apa? Minim. Yang jelas untuk supaya bagaimana dia jera. Ya. Ada itu sanksinya. Apalagi yang tidak ada sanksi di dunia tapi berat ancamannya di akhirat. Apa? Riba, makan riba. Ya. Itu ancamannya berat di akhirat. Sampai Nabi diperlihatkan kepada beliau seseorang yang berenang di sungai darah. Ya, nganti gelagapan, arep minggir karo mangap, ya, mulutnya dilempari batu, disuruh nengah lagi, begitu seterusnya. Dia adalah orang yang makan riba. Baru ketika dia dibangkitkan saja, itu sudah dalam keadaan seperti orang gila. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaiton minal mas. Orang-orang yang memakan riba itu tidak bisa bangkit melainkan seperti bangkitnya orang yang sempoyongan jalannya lantaran kemasukan setan. Ya, itu orang yang makan riba. Tapi di dunia tidak ada had khusus. Orang yang ini transaksi riba akan dihukum potong apa dan sebagainya, nggak ada, ya. Tapi di akhirat sanksinya besar. Nah, ini definisi dari dosa besar. Ada pula disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan dosa besar adalah kullu dzambin nasabahullahu ilan nar fahuwa kabirah. Setiap dosa di mana Allah kemudian mengancamnya dengan neraka, maka itu berarti dosa besar. Ya. Yang lainnya itu dosa kecil. Nah, makanya dosa besar ternyata banyak. Ya. Ada berapa jumlahnya?
Jumlahe pinten, Pak? Ya, jumlahe mboten ngerti nggih. Anehnya ada orang yang merasa sudah bertakwa, sudah melaksanakan perintah, sudah meninggalkan larangan, wis ngaku takwa tenan, ning orang ngerti cacahe pira perintah, cacahe pira larangan. Nggih. Tumindak dosai apa wae, cacahe pira, enten mboten sing ngertos jenengan? Ada berapa item jenis-jenis dosa? Sing termasuk dosa niku napa mawon? Cacahe pinten? Wong akeh ngono ta nggih? Ya. Lah wong cacahe persise pira orang ngerti kok wis ngaku, wis ninggalke kabeh. Perintah Allah, ya, sesuatu yang berpahala, yang disebut amal soleh, cacahe pinten Pak Bu? Ya mung iso jawab akeh, ngoten ta nggih? Ya. Pun gitu banyak yang mengaku sudah takwa, sudah melaksanakan perintah Allah. Perintahnya apa wae cacahe pira ora ngerti. Padha kula ya durung ngerti. Nah, makanya kita terus belajar karena jumlah pastinya tidak disepakati oleh para ulama berapa perintah, berapa larangan. Ya. Tapi setidaknya kita tahu dari ayat-ayat yang kita pelajari. Makanya ya saya asing juga untuk jamaah sekalian ngaji juga di Masjid Muawanah ya. Di sana saya membahas tafsir atau tadabbur ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, ini tanda-tanda akan ada perintah atau akan ada larangan. Nah, paling tidak kita tahu itu. Perintah Allah apa saja, larangan Allah apa saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa ayat di dalam Al-Qur'an yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu? Pinten cacahe? Ya oke ya. Nah niku iso diitung. Nggih, iso diitung. Pinten cacahe? Cacahe 90. Nggih. 89 di awal ayat, 1 ayat di tengah-tengah ayat. Di tengah-tengah ayat yang mana? Ayat yang mana? Sing pundi? Biasanya kan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ini kalimat ya ayyuhalladzina amanu di tengah. Ini berarti nek pas khutbah orang ngantuk. Ini dibaca khatib terus biasanya. Paling tidak saya itu biasa baca ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu tapi tidak di awal ayat, tapi di tengah ayat. Yang lain semua di awal ayat. Nah, paling tidak kita tahu perintah larangan Allah dari ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, silakan nanti Ya, bisa datang terus ya. Ahad pagi jam 6 di Muawanah. Kalau jadwal saya pas pasaran apa? Wage nggih. Wage kayaknya ya. Gandeng kono wage terus enten sing tiap pekan kedua, akhirnya sering tumbuhan ya. Lah iki wage bareng pekan kedua nggih. Ya, mboten akur soalnya panitiane niki nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi kembali kita perlu tahu apa itu dosa-dosa besar. Sebab kalau kita tinggalkan, maka kita akan akan diampunkan dosa-dosa kecil kita, dihapus dosa-dosa kecil kita. Imam Ad-Dahabi setidaknya nanti yang bisa panjenengan pelajari, beliau menulis buku berjudul kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Beliau menuliskan ada 70 dosa-dosa besar. Ini tidak membatasi, tapi yang beliau catat ada 70 itu yang beliau jelaskan. Ya. Yang kalau kita baca satu-satu nggo speaker ngeten iki metu njaba nggih engko do terkaget-kaget lah ya. Mosok ngono dosa. Niki ora mung dosa gede, wah tambah. Niki ora mung daftar dosa lho, tapi daftar dosa-dosa besar ana 70. Iki wah disebutnya geger nih Pak. Kenapa? Ya karena tidak terbiasa. Ya. Karena rata-rata orang kalau materinya sing ngono kuwi serem medeni terus do gamangkan.
Ya. Coba nek kajiane dari awal tentang apa ngaji apa dosa-dosa besar. Ngaji kok malah bahas dosa. Ya, memang kita harus tahu apa itu dosa untuk apa kita tinggalkan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dengan kita meninggalkan dosa-dosa besar, maka kita akan dihapus dosa-dosa kecil kita. Faedah yang lain dari kita meninggalkan dosa-dosa besar dan secara umum meninggalkan dosa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan terhindar dari berbagai macam musibah. Karena sebenarnya segala musibah yang ada itu ternyata terjadi karena dosa. Jadi bencana, musibah, masalah, problem itu semua terjadi karena dosa yang dikerjakan manusia. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kamu dari musibah itu dikarenakan oleh olah tangan kamu sendiri. Musibah apapun itu dikarenakan apa? Olah tangan kita sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, makanya dulu orang-orang soleh, mereka yang peka terhadap dosa-dosa, peka pula terhadap pengaruhnya dalam kehidupan, mereka kalau dapat musibah langsung golei aku bar nindake dosa apa. Ya. Bahkan mereka bisa mengenali dosa apa yang dikerjakan dengan perilaku mbak wedok atau perilaku kendaraan. Ya. Kok mbak wedok kok rewel ae, ya. Kok sajak ora apa keperanan atine ora ono masalah apa kok ngerti-ngerti kok unek-unek ke wong lanang, nggih. Nah, hati-hati. Itu cerminan jangan-jangan yang bermasalah pertamanya siapa? Sing kakung. Ya. Mereka juga ketika mendapati kendaraan ini rewel, nek cara dhisik, ya kudanya, ya ontanya, ya bigolnya, ya rewel. Padahal ya wis mangane cukup, kok ya istilahnya enggak manut dan sebagainya, membikin celakan dan sebagainya. Nah, mereka bisa mengenali iki mergo dosaku. Anake ya rewel, angel diatur. Nah, mereka juga melihat iki gek mergo dosaku. Ya. Mereka bisa mengenali itu. Mereka bisa mengenali apa? Bisa mengenali musibah yang mereka lakukan itu disebabkan dosa yang mana. Termasuk Imam Syafi'i. Beliau juga pernah mendapatkan suatu musibah, ya. Musibahnya besar. Bagi penuntut ilmu ini musibah besar, dan beliau menganggap ini juga musibah besar. Apa itu musibahnya? Musibahnya apalane niku do ambiar. Ya. Ngapalne angel sing wis diapalke akeh do ilang. Maka para ulama mengatakan afatul ilmi nisyanun. Bencana ilmu adalah lupa. Bencana ilmu adalah lupa. Jadi Pak, Bu, lupa itu macam-macam. Lali niku ana sing napa karunia dari Allah juga ada. Ya. Contohnya napa? Kita bisa melupakan kesedihan, kesusahan, musibah yang telah terjadi. Itu karunia. Coba bayangke nek wong ora iso nglaleke kesusahan, ora iso nglaleke musibah, kowe ora tau iso turu. Ya. Kita bisa tidur karena kita apa? Diberi anugerah lupa. Ya. Coba wong ora iso nglaleke mantan. Wah, ku ya rekoso ya. Ya. Iso nglaleke mantan niku ya karunia. Ya. Termasuk lupa yang merupakan karunia dari Allah. Wayah poso lah kok ora sengaja, ora sengaja. Ya sengaja mangane ning lali nek poso. Nah, itu tetap tidak batal. Ya. Yang penting apa? Dengan catatan pas dia makan, pas dia minum ndak ingat. Wis rampung lagi kelingan. Itu tetap diperintahkan melanjutkan puasanya. Nah, walaupun ya wis orang kenong, wis apa?
es teh ya wis sak jimbeng lagi kelingan ya. Tapi kalau pas lagi arep apa ngunjuk dielingke ya ora etok-etok lali wong wis dielingke ya. Kadang-kadang malah nesu nek dielingke ya. Sampeyan sirik karo aku ya. Ya mbok ya ben wareg sik ngono ya. Lagi dielingke urung sida wis dielingke ya. Dadi ra entuk. Nah, itu lupa yang merupakan anugerah ya. Tapi lupa itu juga ada di antaranya merupakan bentuk meremehkan ya. Nyepelekke. Contone napa? Laline nek wayah malam Senin tok. Lali ora mangkat ngaji. Nah, kuwi mergo nyepelekke ya. Aku kalingan-kalingan Senin ngono terus. Oh, wingi malam Senin toh. Tiba aku ora mangkat ngaji ya. So malam Senin ngono meneh. Ora ngono pisan wae. Wah, iki jane malam Senin, ning aku lagi ora iso. Alah padha ora kacek ya. Pi ngajine nek berling kober karo eling. Pas kober ora eling, pas eling ora kober. Dadi ora tau mangkat. Ya. Aku jek akeh urusane. So nek urusanku rampung tak ngaji. Ya. Sapa menungsa sing urusane rampung pas mati, Pak? Enten mboten? Niku kabeh senten kuburan nika urusane rampung kabeh, Pak. Nggih. Nika senten kuburan nika urusane kabeh rampung. Ya. Maka kalau kita mau beramal saleh apalagi belajar yang merupakan pintu dari segala bentuk ibadah, kok ngenteni nganggur-nggur, ya. Apa rumangsane ngaji dienggo nganggur, ya. Jadi orang-orang yang tidak mau ngaji karena alasannya sibuk itu berarti nganggep apa dhewe iki pengangguran kabeh, Pak. Ya. Oh ya biasa kono pengangguran kok ya. Emangnya ngaji wong pengangguran ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, namun lupa itu ada yang merupakan bencana. Apa itu? Lupa akan ilmu yang pernah diketahui. Ya. Wis diapalan 30 juz hilang. Ini bencana. Apal hadis tertentu lupa. Ya, hukum tertentu lupa. Itu adalah bencana. Maka Imam Syafi'i ketika suatu kali mendapatkan musibah itu, ya. Jadi hafalannya ambiar. Hingga kemudian dia ketika itu konsultasi dengan salah seorang guru namanya Al-Waqi' bin Jarrah. Ya. Ya Syekh, ada apa dengan diri saya? Kok tumben-tumbenan sekarang ini saya susah sekali menghafal. Dan banyak hafalan saya itu hilang. Ada apa dengan diri saya? Ya. Konsultasi sama gurunya. Maka Al-Waqi' langsung nodong sama Imam Syafi'i. Tub, sampeyan tobat toh. Ini apa dia malah jak gelut ya. Mangsamu aku nih ndak ki apa? Ya, malah nesu ya. Tapi ini Al-Waqi' langsung bilang ke Imam Syafi'i, "Tub, taubatlah kamu." Maka Imam Syafi'i mencari langsung mulai ya, dosa apa ya. Oh, langsung ketemu, Pak. Dia menemukan ya. Apa yang dia ingat? Dia melihat sehelai rambut yang keluar dari jilbab seorang wanita. Niku mung saler tok, Pak, rambutnya niku. Didelok sama beliau. Apalane gogrok kabeh niku. Nggih. Mungkin ana sing protes. Nah, gini aku kok ora ilang ya. Delok iklan sampo ya. Ora duwe kok kelangan. Sing kelangan iki sing duwe. Ora duwe ora kelangan. Ya. Tapi saya percaya tidak ada bapak-bapak ini yang pernah melihat sehelai rambut yang keluar dari jilbab seorang wanita, tidak pernah ya. Nek mung saler ya, ora tahu ya. Ya, ternyata itu bikin gogrok hafalannya. Ya. Sampai kemudian beliau ingat, beliau bertaubat. Setelah beliau bertaubat, maka hafalannya kembali lancar. Maka saking senangnya beliau mengubah sebuah syair yang sangat terkenal, syakautu ila waqi'i su'a hifdzi farsadani bi tarkil ma'asi wa akhbarani bi ana ilma nur wa nurullah la yuhdalil 'asi. Aku mengadu kepada Al-Waqi' tentang buruknya hafalanku. Dia menunjuki aku supaya aku meninggalkan maksiat. Dan dia mengabariku bahwa ilmu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Maka kemudian apa yang beliau alami dikomentari oleh ulama-ulama setelahnya.
mereka ini dosanya sedikit dan peka. Maka mereka bisa mendeteksi setiap kali dapat musibah dosa mana penyebabnya. Tapi sekarang susah, Pak. Ya. Jenengan anak kesandung, ya, kesampluk misalnya, napa tiba, ya, atau mungkin apalane ilang nek sing diapalan, ya. Niku terus goleki sebabe iki dosa sing ndi? Ketemu mboten, Pak? Ketemu mboten? Ya bojoku adrela iki dosaku apa? Ketemu mboten? Ora ketemu sebabnya apa, Pak? Ya pisan mergo saking kakeane, nggih. Iki sebabnya kae. Ini niki mending, Pak. Ana sing sebab yang kedua. Ya. Ora rumangsa dosa, Pak. Ngono terus, ya Allah, dosa apa yang saya lakukan, ya. Aku iki dadi wong jane ora neko-neko. Malah ora nyadari kalau dia berbuat dosa, padahal lek dia melakukan suatu dosa. Ya. Nah, ini bedanya kita dengan para ulama dahulu, peka sekali terhadap dosa-dosa, sehingga setiap musibah yang terjadi mereka kemudian mengenali, sehingga ketika mereka mengenali mereka bertaubat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sekaligus perlu disampaikan di sini, kenapa kita perlu menjauhi dosa-dosa? Karena dosa itu biang dari segala masalah, problem maupun bencana. Semua karena dosa. Ada tulisan sangat bagus yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi, atau nama lain bukunya adalah kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ya. Beliau menyebutkan di sana satu bab setelah di muqaddimah pembukaan ada tentang pembahasan atharud dzunub wal ma'asi, dampak dari dosa dan maksiat. Niku ternyata segala hal, ya, problem hidup kita semuanya terjadi karena dosa yang kita kerjakan. Diletakkan di paling awal. Pertama, hirmanul ilm, terhalang ilmu, ya. Jadi orang kalau belajar kok susah masuknya, ya. Orang nyantol delok nyeblok, ya. Lali, ya. Pas mau dipakai kok nggak masuk dan sebagainya. Itu disebabkan karena dosa, ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan la ahsabu rajulan, ya. La ahsabu anna rajulan yansa bi ilmin qad alimahu bi dzanbin ya'maluhu. Saya sungguh punya dugaan kuat, seseorang yang lupa akan ilmu yang pernah diketahuinya itu dikarenakan dosa yang dia kerjakan, ya. Ngapal nih 5 sing 10 ilang, ya. Ngapal nih 10 sing 12 ilang, ya. Kapan rampungnya, ya? Ente sing ngapal nih hadis arba'in 42 hadis, wis tahu apal kabeh, wis tahu ning ora tahu komplit, ya. Apal kene sing kene lali, apal kene sing kene lali, ya. Nah, itu jangan-jangan karena dosa, ya. Kecuali kalau memang ora tahu ngapalne. Aku kok ora hafal ya, ora tahu ngapalne kok. Ya. Oh, berarti orang mergo dosa. Wah, mergo nyepelek kene kok, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT ini. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah di umur 13 tahun. Di umur 13 tahun itu beliau sudah memiliki capaian luar biasa dalam hal ilmu. Satu, sudah hafal Al-Quran 30 juz di umur 7 tahun. Dua, sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik rahimahullah, gurunya. Dia sudah mahir betul bahasa Arab fushahnya dan amiyahnya, ya. Bahasa Arab dari berbagai macam dialek, termasuk bahasa Arab yang masih murni asli, itu beliau juga paham. Di umur 13 tahun dia juga sudah mahir memanah, mahir berkuda, mahir memanah di atas kuda, ya. Maksudnya karo melayu ora nang dhuwur jaran dituntun ngono apa mandek ora, ya. Nah, itu Imam Syafi'i. Di saat seperti itu beliau walaupun sudah khatam hafal kitab Al-Muwatta, dia tetap datang kepada Imam Malik, gurunya, ya.
datang ke Madinah sampai perjalanan 8 hari 8 malam. Ya. 8 hari 8 malam. Dalam perjalanan beliau khatamkan Al-Quran sebanyak 16 kali. 1 kali di waktu siang, 1 kali di waktu malam. Selama perjalanan 8 hari 8 malam ketemu gurunya, di perjalanan dia khatamkan 16 kali. Ketemu dengan Imam Malik, dia ditanya oleh Imam Malik, apa keperluan kamu nak datang kepada saya? Ya, ternyata saya badin derek nyantri, saya mau belajar kepada Syekh. Maka Imam Malik mengatakan, kalau engkau mau belajar sama saya, kamu tahu apa yang saya tulis? Ya, saya biasa ngajar apa? Ya, saya biasa mengajar kitab Al-Muwatta. Sami tahu, bapak wis tahu krungu jeneng buku judulnya Al-Muwatta. Ya, apa kata Imam Syafi'i? Hafidtuhu. Orang mung krungu, kula pun apal. Apal dari sampul sampai sampul, Pak. Orang mung sampul itu. Ya. Jurune ya hafal kabeh. Hafal insyaallah. Coba kamu baca. Dari mana? Dari awal sampai akhir. Itu dibaca dari awal sampai akhir dengan baik, diselesaikan oleh Imam Syafi'i. Tiba-tiba tenan apal komplit kabeh. Maka Imam Malik begitu melihat kecerdasan dan kekuatan hafalan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ini arallaha qad alqa nurahu fi qalbik. Ya, saya melihat cahaya Allah dipancarkan di hati kamu. Fala tudfi'u bidulmatil maksiyah. Jangan sekali-kali gelapkan hatimu ya dengan maksiat. Jangan sampai hatimu kamu gelapkan dengan maksiat, yang dengan itu cahaya akan keluar. Ilmu itu akan menjadi keluar. Jadi penyebab hilangnya ilmu karena apa? Karena dosa. Ya, kakean dosa. Ya, makanya kalau ditanya apa tips menghafal, mencari ilmu, 2 aja. 1 banyak mengulang, 2 meninggalkan dosa. Wes metode apapun rumusnya loro tok kuwi. Ora ana kok carane hafal Quran ning ora ngapalne piye, ya. Ya iso ning maca mengulang terus. Sama mengulang terus kan. Maka Sajibin bilang, kalau kamu pengen menghafalkan Quran tanpa menghafalkan, kamu baca ya dengan cara setiap 7 hari khatam. Maka dalam waktu 5 tahun insya Allah kamu hafal. Ya. Jadi seminggu khatam Quran. Ya. Misalnya dimulai Senin Al-Fatihah. Sesok ketemu Senin itu Al-Fatihah mana? Orang kok mung Al-Fatihah terus dibaca, ya. Ngenteni Senin toh, enggak. Jadi juz pertama itu mulai dari hari Senin, ya, hari Ahad malam sudah selesai. Nah, Senin mulai lagi surat Al-Fatihah terus 30 juz. Nah, setiap 7 hari khatam sekali. Ini amal ini tilawahnya para sahabat, rata-rata mereka 7 hari sekali. Kalau bisa seperti itu, ora sang apalne insyaallah otomatis apal. Ya. Karena al-hifdhu wa tikrar, menghafal itu intinya adalah mengulang. Karo ya mau meninggalkan apa? Maksiat. Ya. Dosa itu juga menjadikan apa? Tud'iful irada ilal khair. Menghalangi keinginan untuk berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang berat melakukan suatu amal soleh, maka percayalah itu karena dosa yang dikerjakan. Ya. Maka kalau ada orang yang wangel tangi bengi nggo salat, itu bisa jadi siangnya maksiat. Ya. Wah nek niki ampun terus wah aku nyindir aku ya. Ya nyindir aku dhewe barang gitu ya. Jadi kalau berat melakukan salat malam itu artinya di siang hari apa? Bisa jadi maksiat. Maksiat menghalangi seorang untuk melakukan amal ketaatan. Ya. Ada seorang ulama, saya lupa di antara 2 ulama ini, saya sering lupa jalan kisahnya itu memang mirip-mirip antara Sufyan Ats-Tsauri atau Fudail bin Iyad. Ya. Dia terhalang beberapa bulan qiyamul lail karena satu dosa yang dia kerjakan. Apa itu? Dia melihat ada orang yang berzikir kemudian dia menangis, lalu dia bilang, itu riya. Dia ngomong gitu. Itu kan dosa, tidak boleh kayak gitu. Dengan sebab itu dia terhalang 3 atau 4 bulan tidak bisa sholat malam. Ya.
Jadi satu dosa itu menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan. Ya. Sebagaimana berikutnya juga dosa itu ya, maksiyah, tulidul maksiyah. Maksiat itu beranak pinak. Orang kalau melakukan satu perbuatan dosa akan melahirkan dosa yang lain, baik dosa yang sama atau dosa dengan jenis yang berbeda. Ya. Wong nek pisan ngapusi, engko nutupi ya nganggo ngapusi. Arep konangan meneh, ngapusi liyane meneh. Kaya kasusnya sapa iki? Ya, sing lagi viral. Oh ngapusi ngono wis, engko nutupi ngono ngapusi terus. Padha wong ketemu nang dalan ditakoni, ya. Mas pun pun di bojo, ya. Oh wis jenggoten mosok durung ya pekewo, ya. Mpun, ya. Pisan ngono kandha wis ngapusi dhewe, wis di bojo wis padahal durung. Ya. Padahal nek bar takon di bojo apa durung, pertanyaan berikutnya apa? Wis di anak pinten? Anake pinten? Wah ya patut-patut loro. Wah ngapusi meneh ta nggih? Ya, ngapusi meneh. Sing siji umur pinten? Wah, wis golek-golek meneh. Ya, sing loro umur pira? Wah, ngapusi meneh. Semakin ada banyak pertanyaan, semakin apa? Nanti kelihatan bohongnya itu kelihatan. Ya. Makanya kalau orang Arab mengatakan apa kalimatnya itu? Hablul kadhib qasir. Hablul kadhib qasir. Niki sumbu kedustaan itu pendek. Nih, paham maksudnya nggih? Sumbu, jadi apa ini istilahnya? Wong ngapusi ora sahabat rasa dawa, ya. Sak pinter-pintere gawe cerita, wis tetep bakal konangan. Ya, sumbunya mesti pendek niku. Dusta itu sumbunya pendek. Ya. Maka dikatakan Rasulullah beliau bersabda, as-sidqu tuma'nina. Jujur itu adalah ketenangan. Nek ra jujur berarti napa? Wis bergejolak terus, ya. Engko gegek terus. Nah, makanya satu dosa itu bisa menimbulkan dosa-dosa yang lain. Orang dia berani bohong, maka dia berani meninggalkan perintah-perintah yang penting bisa nutupi dengan kebohongannya. Bahkan dia berani membunuh karena merasa bisa menutupi dengan kebohongannya. Satu dosa tapi menimbulkan banyak dosa yang lain. Ini terutama kalau akhlak itu dusta. Makanya Nabi katakan, wa iyyakumul kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati. Jauhi oleh kalian perbuatan dusta. Kenapa? Karena kedustaan itu akan membawa kepada al-fujur. Al-fujur dengan alif lam dalam bahasa Arab namanya ini kaidah lil istighraq. Segala jenis keburukan, segala jenis kejahatan, segala jenis dosa bisa diawali dengan dosa. Ya. Baik yang berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan sesama manusia. Sementara al-fujur, kejahatan, keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita tahu itu suatu perbuatan dosa, langsung jauhi. Jangan coba-coba untuk menapaki karena itu akan menimbulkan dosa berikutnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini saja mungkin yang bisa sampaikan. Di antara dampak-dampaknya banyak sekali, nanti bisa dipelajari sendiri. Intinya termasuk apapun yang menimpa umat-umat terdahulu, ya, umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan itu karena dosa. Ya. Siapa lagi? Qarun yang terkena likuifaksi itu juga karena dosa. Ya. Kemudian ya semua sampai yang dihabisi kaumnya Nabi Lot, ya, mereka juga karena dosa besar yang mereka kerjakan. Sampai bumi diwalik ngisor tadi dhuwur dadi ngisor, dilempari batu dan sebagainya, itu karena dosa juga, ya. Sampai ada umat yang dihabisi itu karena perbuatan dosa, ya. Maka benar-benar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dengan berlalunya ini sudah masuk bulan Safar, ya, tanggal 1, jadi sudah habis tadi tadi atau kemarin, ya, tanggal 30-nya, ya. Nah, itu sudah selesai bulan haram. Jangan sampai kita kelewat mengambil hikmah, ya. Sebagaimana bulan haram itu kita
berhati-hati. Jadi untuk tidak melakukan dosa dan maksiat, harusnya setelah selesai bulan haram sudah menjadi kebiasaan kita untuk lebih jauh dari perkara dosa dan maksiat. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik,